Ya, judul FKKP kita minggu ini adalah Rahasia Gereja. Nah, pagi ini saya ada beban untuk menunjukkan melalui fakta-fakta Alkitab bahwa zaman gereja adalah zaman rahasia, supaya kita lebih terkesan dengan judul kita minggu ini, ya, Rahasia Gereja. Di rawatan pagi hari keempat, ya, ada penjelasan dari zaman Adam sampai zaman Musa. Kemudian dari zaman Musa sampai zaman Kristus. Jadi dari zaman Adam sampai zaman Musa itu zaman sebelum hukum Taurat. Ya, zaman nenek moyang kalau di Bagan. Saudara-saudari boleh buka Alkitab versi pemulihan, tapi yang fisik, ya, bukan yang digital. Setelah Matius 5 ayat 3 ada Bagan di sana, ya. Jadi zaman Adam sampai zaman Musa itu adalah zaman sebelum hukum Taurat. Dari zaman Musa sampai zaman Kristus itu adalah zaman hukum Taurat. Nah, beban saya ingin memperlihatkan bahwa zaman berikutnya, zaman setelah hukum Taurat, yaitu zaman gereja, adalah zaman rahasia. Karena itulah di Bagan tersebut, yaitu Bagan zaman gereja, zaman kasih karunia, di tengah-tengah lingkaran itu ada garis lingkaran terputus-putus, ya. Sedangkan di bagian luar lingkaran itu ada penampilan kerajaan surga, yaitu dunia Kristen. Maksudnya adalah dunia Kristen itu adalah kekristenan yang terbuka, terekspos, luaran, tidak bersifat rahasia, ya. Sehingga adanya di luar lingkaran itu. Sedangkan gereja sendiri itu sifatnya rahasia, sesuai dengan judul kita FKKP Minggu 21, Rahasia Gereja. Makanya ada penampilan luar dunia Kristen, itu yang terekspos. Tetapi gereja itu sendiri bersifat rahasia. Dan para pemenang di Bagan itu terdapat di bagian dalam, di area lingkaran yang garisnya terputus-putus itu, ya, di bagian dalam, bersifat rahasia, tidak terekspos secara publikasi, ya.
Nah, setelah itu masuk zaman kerajaan 1000 tahun dan zaman kekekalan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ayat doa baca kita tadi, yaitu Daniel 9 ayat 24. Ya. Dikatakan 70 kali 7 masa. Kalau teks Inggrisnya itu 70 minggu. Ya, 1 minggu adalah 7 tahun. Ini sesuai dengan sejarah. Jadi totalnya 490 tahun. Jadi kalau kita baca secara bebas gitu ya, ayat Daniel 9 ayat 24, kita bisa baca begini. 490 tahun telah ditetapkan. Ya. Untuk apa? Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Jadi Tuhan sudah menetapkan 490 tahun untuk mendatangkan zaman kerajaan 1000 tahun, karena kefasikan akan lenyap, dosa akan diakhiri, kesalahan dihapus, keadilan kekal itu datang, dimulai dari kerajaan 1000 tahun. Jadi 490 tahun sudah ditetapkan oleh Allah untuk mendatangkan kerajaan 1000 tahun yang akan dilanjutkan oleh zaman kekekalan, di mana di zaman itu benar-benar kefasikan sudah tidak ada lagi, dosa diakhiri, ya, keadilan kekal datang. Ada juga untuk menggenapkan penglihatan dan para nabi. Menggenapkan di sini tuh teks aslinya memeteraikan, ya, memeteraikan penglihatan dan nabi. Ya, jadi karena zamannya sudah genap, tidak perlu lagi nabi atau penglihatan, nubuat gitu ya, nggak perlu lagi karena semuanya sudah genap. Dalam kerajaan 1000 tahun nanti yang ada tuh hanya raja-raja dan imam-imam, tapi nggak ada lagi nabi ya. Dan untuk mengurapi yang maha kudus, maksudnya ini bait Allah ya. Sampai hari ini bait Allah itu masih cemar, masih kotor, masih rusak, baik yang fisik maupun yang rohani, belum rampung, tapi nanti rampung ya. Jadi intinya ayat doa baca kita tuh tadi menjelaskan bahwa 490 tahun itu adalah masa yang Allah tetapkan untuk mendatangkan kerajaan 1000 tahun. Yang dilanjutkan dengan Yerusalem baru, di mana tidak ada lagi kefasikan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesalahan. Yang ada adalah keadilan yang kekal. Tidak ada lagi nubuat, karena semua sudah digenapi, dan bait Allah rampung ya. Baik secara rohani maupun secara fisik, nanti ada bangsa-bangsa yang akan dilayani oleh bangsa Israel, mempersembahkan kurban-kurban. Ya, jadi hari ini kita hidup di zaman di mana masih banyak kefasikan, dosa-dosa, kesalahan, ketidakadilan. Jadi kita memang masih belum masuk ke zaman di mana 490 tahun itu sudah
dilewati. Jadi kita masih ada di zaman 490 tahun. 490 tahun itu belum digenapi. Nah, mungkin Anda heran kenapa belum digenapi? Kan udah berapa ribu tahun ini kok belum digenapi. Ya. Nah, beban saya kan ingin memperlihatkan fakta Alkitabnya ya, saudara-saudari. Bahwa memang kita sekarang sedang hidup di zaman rahasia. Ya. Tadi kita kan mendoa bacakan tuh Daniel 9:24. Nah, saya ingin kita membacanya mulai dari ayat 24 sampai 27 untuk memperlihatkan bahwa benar kita sedang hidup di zaman rahasia. Dan nanti kita akan mengerti kenapa 490 tahun itu belum selesai, ya. Jadi setelah ayat 24, ya, ayat 25-nya Daniel 9 itu dikatakan, ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ya. Ada 2 zaman, yaitu 70 kali 7 masa, yaitu 49 tahun, 7 minggu. 7 kali 7 masa itu 7 minggu, yaitu 49 tahun. Dan 62 minggu, 434 tahun. Itu di Daniel 9 ayat 25. Nah, kalau Anda ada Alkitab versi pemulihan, coba dibuka bagian belakang ya. Ada bagan 70 masa. Ya. Yaitu bagian atas bagan itu ada zaman hukum Taurat dan zaman anugerah. Nah, 49 tahun dan 434 tahun yang disebut dalam Daniel 9 ayat 25 itu masuknya ke zaman hukum Taurat. Nah, kalau Anda mempelajari menurut sejarah memang seperti itu. Ada masa 49 tahun, yaitu dari nubuat pembangunan kembali Yerusalem sampai pembangunan kembali itu dirampungkan. Ada masa yang kedua 434 tahun dari pembangunan sampai kematian Tuhan. Ya, pembangunan bait suci sampai kematian Tuhan. Ya, jangan bingung, saya harus sampaikan ini. Maksud saya itu adalah kita sedang hidup di zaman yang berikutnya. Setelah 49 tahun, 434 tahun, ya, itu berarti 483 tahun. Dan untuk menggenapi
490 tahun, masih tersisa 7 tahun, ya. Jadi diulang lagi biar nggak bingung. Tadi 490 tahun saya sudah sampaikan, itu telah ditentukan oleh Allah ya untuk mendatangkan zaman kerajaan 1000 tahun yang tadi sudah saya jelaskan. Dan menurut sejarah sudah lewat masa 49 tahun yang di Daniel 9 ayat 25 dan masa 434 tahun. Ini sudah lewat. Sudah terjadi 483 tahun totalnya, ya. Nah, tinggal satu masa lagi, yaitu masa 7 tahun. Ketika masa 7 tahun ini tiba, yaitu yang di dalam ayat 27-nya, ada perjanjian 7 tahun. Ketika masa 7 tahun ini tiba, genaplah 490 tahun. Nah, kita sekarang sedang hidup di zaman penundaan. Ya. Kita sedang hidup di zaman penundaan. Artinya, setelah 49 tahun dan 434 tahun yang disebut dalam Daniel 9 ayat 25, itu zaman penundaan. Zaman di mana masa menuju 490 tahun itu ada jeda. Setelah masa penundaan ini selesai, masuklah zaman 7 tahun terakhir, yaitu perjanjian antikristus dengan bangsa Israel. Nah, saya ingin menunjukkan fakta Alkitab bahwa memang kita sedang hidup di zaman penundaan. Sebelum 490 tahun itu, yaitu masa kerajaan 1000 tahun tiba. Ya. Tetap di dalam kitab Daniel, ya, pasal 9. Tadi kita sudah melihat ayat 25. Nah, ayat 26-nya berkata, sesudah ke-62 kali 7 masa, yaitu 62 minggu, yaitu 434 tahun, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Ini adalah penyaliban Tuhan. Nah, kalimat berikutnya, maka datanglah rakyat, seorang raja. Siapa raja ini? Kaisar Titus. Memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ini adalah tahun 70 Masehi, penghancuran bait suci, dan seterusnya. Kemudian di dalam ayat ini, Daniel 9:26, perhatikan. Dan sampai pada akhir zaman. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan.
Nah, di sini dikatakan sampai pada akhir zaman, tapi tidak disebutkan masanya. Tidak seperti tadi. Ya, ada 7 kali 7 masa, 49 tahun, 62 kali 7 masa, 434 tahun. Tetapi di ayat 26, sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan dan seterusnya. Itu zaman kita hidup sekarang. Sampai pada akhir zaman, tapi tidak disebutkan berapa lama waktunya. Inilah zaman gereja, zaman penundaan, yang kalau di bagan 70 minggu di halaman akhir kitab versi pemulihan perjanjian baru itu disebut zaman rahasia. Ya. Jadi dalam periode 490 tahun yang tadi kita doa bacakan, Daniel 9:24, 70 kali 7 masa, teks Inggrisnya 70 minggu, 490 tahun. Di seluruh masa 490 tahun ini disisipkan satu periode, yaitu zaman penundaan yang sifatnya rahasia. Nah, dasar atau fakta Alkitab tentang zaman penundaan ini itu ada di kitab Wahyu. Tadi kita doa baca Wahyu 10 ayat 7, yaitu saat dimana malaikat itu membunyikan sangkakala yang ke-7. Setelah malaikat itu membunyikan sangkakala yang ke-7, dikatakan maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Sebetulnya di dalam teks aslinya itu hanya ada rahasia Allah saja. Kata keputusan itu mungkin penterjemah LAI ingin menunjukkan bahwa itu adalah suatu penetapan, ya. Tetapi dalam teks aslinya itu genaplah rahasia Allah. Ya. Nah, rahasia Allah ini apa? Ya, Kristus dan gereja. Ya, kita sudah bahas kemarin. Nah, itu tadi ayat yang kita doa bacakan. Nah, masa penundaan yang saya maksudkan itu terlihatnya di ayat sebelumnya, yaitu Wahyu 10 ayat 6. Ya, mulai dari ayat 5 ada malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Siapa dia? Dia adalah Kristus. Ya, di FKKP dijelaskan. Itu di ayat 5, Wahyu 10 ayat 5. Ya, Kristus berdiri di atas laut dan di atas bumi. Lalu dia di ayat yang ke-6 berkata, tidak ada penundaan lagi. Nah, ini dasarnya, ya. Tidak ada penundaan lagi. Wahyu 10 ayat 6. Maksudnya apa? Sampai saat Tuhan Yesus berkata tidak ada penundaan lagi, artinya sampai saat itu adalah masa penundaan. Ya, tidak ada penundaan lagi berarti masa 7 tahun di mana antikristus mengikat perjanjian dengan bangsa Israel itu tiba masanya, ya. Daniel 9 ayat 27.
yaitu 3,5 tahun pertama masa damai dan 3,5 tahun terakhir kesusahan besar. Setelah itu masuklah kerajaan 1.000 tahun, ya, di mana tidak ada lagi kefasikan, dosa diakhiri, ya, di mana tidak akan ada lagi kesalahan. Yang ada hanyalah keadilan yang kekal. Sudah tidak diperlukan lagi nabi, dan bait suci rampung. Jadi itulah saudara-saudari fakta Alkitab yang saya sampaikan barusan. Sifatnya memang pengetahuan, tetapi ini perlu supaya kita tuh menyadari bahwa di pemulihan Tuhan kita ada judul rahasia gereja. Di bagannya kita melihat gereja, zaman gereja adalah zaman rahasia. Itu semua ada faktanya gitu, ada dasarnya gitu. Janganlah kita menerima kebenaran-kebenaran dalam pemulihan Tuhan, ya, tetapi hanya menerimanya secara turun-temurun. Jangan, kita harus lihat sendiri faktanya. Pagi ini saya ingin memperlihatkan bahwa di dalam pemulihan Tuhan, apapun yang kita sajikan itu ada faktanya. Dan dalam hal ini judul FKKP kita adalah rahasia gereja. Ya, dan beban saya ingin menyampaikan bahwa zaman gereja adalah zaman rahasia, saudara-saudari. Tadi saya sudah sampaikan sedikit fakta-faktanya, harus didengar ulang sambil dibaca, dicatat, dipelajari lagi, didiskusikan, baru bisa menangkap seluruhnya apa yang tadi saya uraikan. Tetapi poin saya adalah kita sedang hidup di dalam satu zaman rahasia, zaman penundaan. Seluruhnya zaman 490 tahun. Nah, para teolog, para pelajar Alkitab, ya, dari fakta ini mereka menganggap bahwa kerajaan 1.000 tahun itu sudah datang. Karena 490 tahun sudah lewat. Sehingga mereka menganggap kerajaan 1.000 tahun sudah datang. Memang tidak semua, hanya sebagian besar para teolog, pelajar Alkitab mengajarkan demikian, kerajaan 1.000 tahun sudah datang. Kalau kerajaan 1.000 tahun sudah datang, ya sudah santai saja, nggak perlu lagi kita mengejar pertumbuhan hayat, nggak perlu lagi kita mengidam-idamkan kerajaan 1.000 tahun. Tetapi nggak masuk akal kerajaan 1.000 tahun sudah datang. Karena apa? Karena kefasikan masih ada, dosa masih ada, belum diakhiri. Ya kan, 490 tahun itu untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan. Ini semua masih ada di tengah-tengah kita. Ada dosa, kesalahan, ketidakadilan. Jadi nggak masuk akal memang. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan kita bersyukur, saudara kita berjeri lelah, dia menemukan ada satu zaman rahasia di mana 490 tahun ini belum digenapi. Zaman rahasia itu adalah zaman gereja. Ya. Memang di zaman gereja itu semuanya rahasia, saudara-saudari. Ya, di rawatan pagi kita kan hari keempat, apa? Inkarnasi Kristus, rahasia. Kristus itu sendiri rahasia. Gereja rahasia. Coba kita lihat ayat-ayatnya ya. Yang itu dikatakan bahwa inkarnasi Kristus itu sesuatu yang rahasia. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16.
Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita atau kesalehan kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini adalah inkarnasi Kristus. Itu rahasia. Ya, walaupun orang-orang Kristen punya Alkitab, tetapi bagi orang-orang Kristen yang di dunia Kristen, yang di bagan yang tadi saya jelaskan itu adanya di luar lingkaran. Ya, inkarnasi Kristus itu rahasia gitu. Mereka tidak mengenal apa saja yang terdapat di dalam inkarnasi Tuhan, di mana ada keinsanian, ada keilahian, ada perbauran, ada dua status Tuhan, ada banyak penjelasan tentang inkarnasi Kristus yang hanya dapat kita dengar di pemulihan Tuhan, di bagian lingkaran dalam gereja itu ya. Kemudian yang berikutnya, Kristus itu sendiri rahasia. Kolose 2 ayat 2. Rahasia Allah yaitu Kristus. Ya, memang kita sedang hidup di zaman gereja di mana semuanya tuh rahasia. Ya, rahasia Allah yaitu Kristus. Walaupun sebagian orang Kristen memahami Allah karena mengenal Kristus, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Kristus tidak akan mengenal Allah. Hari ini Kristus dicela, dianggap remeh, ya, karena mereka memang melihat Kristus itu nggak ngerti, ya, karena Kristus sendiri rahasia. Bahkan bagi orang-orang Kristen yang percaya ke dalam Kristus, tidak sepenuhnya juga mengenal rahasia ini. Kemudian gereja pun rahasia hari ini. Ya, Efesus 3 ayat 3 sampai ayat 6. Yang ayat 3-nya berkata, rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu. Efesus 3 ayat 3. Apa rahasia itu? Kalau Anda membaca mulai dari ayat 3 sampai ayat 11, itu topik tentang gereja. Ya. Nah, hubungan Kristus dengan gereja pun rahasia. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar. Yang kumaksudkan adalah Kristus dan gereja. Jadi kita sedang hidup di zaman rahasia, saudara-saudari. Ya, lalu kerajaan surga pun juga rahasia. Ya, banyak orang-orang, ya jangankan orang-orang yang gak percaya Tuhan lah, itu mah udah pasti mereka itu betul-betul buta. Karena sifatnya rahasia. Ya, gereja yang sejati itu sifatnya rahasia, adanya di lingkaran yang putus-putus di bagian dalam itu. Ya, sehingga dunia Kristen pun, bagi dunia Kristen pun, kerajaan surga itu rahasia. Ya, Matius 13 ayat 11. Kepadamu ku beri karunia mengetahui rahasia kerajaan surga. Kerajaan surga itu sebetulnya adalah hidup gereja. Tetapi orang-orang tuh pinginnya naik ke surga, padahal surga sudah ada di bumi, yaitu kerajaan surga, hidup gereja. Lihat, kerajaan surga, gereja itu rahasia. Ya, kalau Anda tidak di dalam roh, Anda tidak bisa melihat semua ini dan mana bisa mengapresiasinya. Kalau Anda belum bisa mengapresiasi gereja, penghidupan gereja yang normal, prinsip gereja yang sesuai dengan Alkitab, Anda belum bisa mengapresiasi, Anda masih menganggap bahwa pemulihan Tuhan itu sama saja dengan denominasi, maka bagi Anda berarti gereja masih merupakan rahasia. Anda harus tinggal di dalam roh.
Kalau Anda tinggal di dalam roh, ya, semua penjelasan pengajaran ini sangat mustika, saudara-saudari. Ya, apalagi setelah kerajaan surga. Injil pun rahasia. Efesus 6 ayat 19, ya, di mana Paulus memberitakan rahasia Injil. Ya, hari ini bagi orang-orang Kristen di dunia Kristen, Injil ya hanyalah tentang keselamatan awal. Mereka tidak mengenal keselamatan organik, keselamatan jiwa melalui penyaluran hayat. Itu semua karena Injil itu memang rahasia. Tapi di pemulihan Tuhan, kita jelas terhadap Injil. Ya, kalau Anda ingin memberitakan Injil dengan memadai, Anda harus melihat rahasia Injil. Ya, kemudian apa lagi? Ada berhuninya Kristus. Berhuninya Kristus. Ya, Kolose 1. Itu rahasia, saudara-saudari. Hari ini jangankan orang yang tidak percaya lah ya, orang-orang Kristen sendiri juga, kasihan. Mereka tidak mengalami berhuninya Kristus. Bagi mereka Kristus ya sedang duduk di surga. Berhuninya Kristus itu adalah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Itu Kolose 1, 26, 27. Sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Oh, betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yaitu apa? Kristus ada di dalam kamu. Kita sedang hidup di zaman rahasia, saudara-saudari. Semua yang tadi disampaikan itu rahasia, tetapi haleluya, kita ada di lingkaran dalam pemulihan Tuhan. Tumpuan yang tepat, gereja-gereja lokal, sehingga Allah berkenan mewahyukan rahasia ini. Bagi dunia, gereja itu rahasia, termasuk bagi dunia Kristen. Kekristenan, gereja itu rahasia. Ya, tapi kita bersyukur kita bisa melihat rahasia ini. Tetapi Anda harus membayar harga untuk melihat lebih dalam. Harus berjerih lelah melatih roh. Bangun pagi-pagi, cari Tuhan. Terus melatih roh. Terus hidup di dalam roh. Terus kembali ke dalam roh. Tidak lama-lama ada di dalam pemikiran hayat jiwa. Bayar harga sedemikian, maka rahasia gereja akan tersingkap bagi Anda. Orang-orang yang telah melihat rahasia gereja, mereka sudah hambar terhadap dunia. Tidak lagi tergiur, tidak lagi merasa iri hati kepada orang-orang sukses, orang-orang kaya, orang-orang yang dianggap beruntung. Nggak ada lagi keinginan untuk menjadi sama seperti mereka, orang-orang kaya, sukses. Hambar hati kita sudah sepenuhnya hanya mengagumi Kristus dan gereja. Jikalau Anda mengenal rahasia gereja di zaman rahasia ini, Anda akan menjadi pengagum-pengagum Kristus dan gereja. Dunia menjadi hambar. Hal-hal yang dahulu berharga bagi Anda jadi sampah. Betapa enaknya hidup seperti ini. Tidak ada lagi kekhawatiran. Semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi rahasia. Masa depanku. Ketika Anda sedang jatuh sakit, Anda sedang mengalami masalah, nggak ada rahasia lagi. Kalau Anda menghadapi masalah, jatuh sakit, Anda bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa ya? Oh Tuhan, ada apa? Itu berarti masih rahasia bagi Anda.
Tetapi orang-orang yang sudah melihat rahasia gereja itu udah nggak ada lagi khawatir kayak gitu. Mau jatuh sakit, mau segala situasi buruk, ada bencana alam, apapun nggak ada lagi rahasia. Tahu, kita sudah tahu endingnya bagaimana, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Oh Tuhan Yesus, makanya kalau berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang yang sedang kesusahan, kita sudah jelas, kita tidak berdoa untuk kesembuhan mereka, kita tidak berdoa untuk supaya Tuhan beri jalan keluar, kasih uang, kasih apapun yang mereka inginkan. Bukan, kita hanya berdoa Tuhan melalui semua peristiwa penderitaan itu, hayat mereka harus bertumbuh. Ini rahasianya. Semua peristiwa buruk itu adalah supaya pertumbuhan hayat Anda itu lebih cepat. Nah, Anda yang masih bertanya-tanya, kenapa Tuhan saya kan sudah melakukan ini, kenapa saya masih mengalami ini, masih mengalami itu, berarti Anda belum mengenal rahasia gereja. Di pemulihan Tuhan, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang bertanya-tanya lagi. Ketika ada banyak peristiwa berat terjadi dalam kehidupan kita. Kita orang-orang yang mengenal rahasia gereja, rahasia ekonomi Allah. Tujuan zaman ini apa? Ya, semua yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya tersembunyi bagi orang-orang yang berada di lingkaran luar pemulihan Tuhan. Walaupun orang-orang itu bersidang di gereja-gereja lokal, bisa saja mereka masih berada di luar lingkaran pemulihan Tuhan. Karena hati mereka masih di dunia. Mereka hanya menjalankan agama saja, sidang di gereja-gereja lokal. Banyak yang seperti ini, ya. Jadi ketika sangkakala ketujuh ditiup, kapan? Yaitu ketika di dalam Wahyu 10 ayat 6 Tuhan berkata, tidak ada lagi penundaan. Nah, itu zaman rahasia sudah genap. Genaplah rahasia Allah. Wahyu 10 ayat 7 tadi kita doa bacakan. Apa rahasia Allah? Rahasia adalah Kristus. Apa rahasia Kristus? Rahasia Kristus adalah gereja. Jadi secara rahasia Allah hari ini sedang membangun gereja. Itu poinnya. Anda harus berada di dalam pembangunan ini. Anda harus melihat pembangunan ini. Maka Anda akan hidup menjadi orang yang paling bahagia di bumi ini. Tidak ada lagi rahasia. Kenapa orang stres, takut, cemas? Karena masih rahasia apa ini yang akan terjadi berikutnya. Takut, was-was. Tapi bagi orang yang sudah tahu ekonomi Allah, rencana Allah, apa sih yang rahasia? Silahkan. Bagiku, kata Paulus, tidak ada yang rahasia. Mau hidup susah, mau hidup kaya, aku sudah tahu semua itu. Nggak ada masalah. Karena rahasia Allah, ekonomi Allah itu adalah pembangunan gereja. Tubuhnya, Anda dan saya, anggota-anggota tubuhnya sedang dibangun ke dalam gereja melalui pertumbuhan hayat. Ini rahasianya. Anda pegang ini, sudah, nggak ada masalah. Mau susah, mau senang, sakit, sehat, nggak ada lagi masalah. Kita sekarang sedang berharap, segera Tuhan, aku bertumbuh dalam hayat. Kalau Anda tidak bertumbuh dalam hayat, Anda tidak akan berdoa. Anda tidak akan bisa berdoa. Segeralah bunyikan sangkakala itu ya Tuhan. Sangkakala yang ketujuh. Selesaikan rahasiamu. Ya, orang-orang yang gak bertumbuh dalam hayat ya takut doa kayak gini. Gak berani Tuhan datang. Anda harus bertumbuh dalam hayat. Ya. Ya, banyak sekali poin penting yang harus disampaikan sebetulnya kalau melihat topik hari ini, hari keempat ya. Tetapi itulah beban saya, sedikit saya sampaikan. Silakan sekarang, masih ada waktu, boleh berbagi nikmat. Jangan takut walaupun belum nangkep semua.
bagikan saja apa yang Anda dapatkan ya. Silakan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Diki sudah memberikan penjelasan sehingga ada terang yang kita dapat pada pagi hari ini. Silakan saudara-saudari untuk dapat membagi kenikmatan apa saja yang kita dapat pada pagi hari ini. Saudara-saudari, kalau kemarin kita mendapat pewahyuan mengenai rahasia gereja dan kita bisa menikmati Kristus sebagai rahasia gereja. Karena rahasia ini adalah ekonomi Allah. Nah, pagi hari ini ada fakta-fakta Alkitab bahwa kita hidup di zaman gereja yang adalah zaman rahasia. Walaupun mungkin berita tadi agak berat, tapi saya percaya pasti ada terang yang kita dapat pada pagi hari ini. Silakan saudara-saudari. Amin. 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 Puji Tuhan ya saudara-saudari. Pagi ini tadi yang diuraikan saudara yang di depan ya. Saya menikmati bahwa dari bahkan tadi yang kita juga diuraikan oleh saudara kita, ya semuanya ada rahasia. Tetapi hari ini semuanya disingkapkan kepada kita ya. Ya memang sedikit yang saya tangkap, tetapi saya menikmati bahwa bagi kita hari ini semuanya sudah disingkapkan ya, sehingga tidak ada lagi rahasia ya, kita tahu endingnya bagaimana ya, sehingga tadi apapun yang kita alami ya saat ini, mungkin sakit penyakit, mungkin kesulitan atau apapun ya, kita tidak lagi bertanya Tuhan mengapa kok demikian, kok begini, kok begitu ya, tetapi semuanya adalah Tuhan singkapkan ya, kita tahu endingnya. Karena itu kita terus tinggal di dalam roh, melatih roh kita, bersatu, berbaur di dalam roh, sehingga tidak ada lagi rahasia ya, semua wahyu disingkapkan yang nantinya pada endingnya adalah yang kita baca tadi, sangkakala ditiup ya. Nah, tetapi hari ini adalah rahasianya gereja yang sudah Tuhan singkapkan di dalam kita, kaum beriman yang percaya kepadanya. Nah, itu yang saya nikmati pagi ini. Amin. Amin, saudari. Silakan saudara-saudari yang lain, supaya tidak ada waktu yang terbuang, bisa cepat merespon. Amin, saudara-saudari. Hari kemarin sampai hari ini masih terus diberitakan oleh saudara tadi bahwa rahasia Allah adalah Kristus, rahasia Kristus adalah gereja. Nah, tadi diungkapkan bahwa setiap kita yang sudah ada di dalam gereja hari ini, semua sudah terbuka, tersingkap, tergantung bagaimana kita bisa menanggapinya atau wahyu itu bisa terbuka. Nah, kan tadi untuk bisa rahasia ini makin terbuka, itu tadi setiap kita yang sudah bisa melihat ekonomi Allah pasti bayar harganya mahal. Nah, seperti yang tadi saudara ungkapkan itu memang berat. Tapi kalau makin hari makin kita memiliki satu
pewahyuan, ya pasti apapun yang sudah dibicarakan lama kelamaan akan bisa terbuka bagi kita yang menikmatinya. Nah, yang saya nikmati sini tadi sudah tidak ada rahasia ya. Kadang kalau orang menghadapi satu kesulitan, tadi sudah Lani, sakit penyakit atau ekonomi atau apa saja, nah kita tidak lagi bisa mengeluh, oh, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa, macam-macam kan biasa keluhan manusia. Tapi kita sudah tahu rahasianya bahwa ternyata di balik itu semua adalah satu kebaikan Tuhan di atas diri kita. Karena kemarin saudara Betty berbicara bahwa kita di dalam gereja, di dalam Kristus, dalam gereja adalah Kristus. Semakin ada situasi yang kita hadapi, sebenarnya itu adalah pertambahan Allah di atas diri kita. Jadi itu kalau untuk orang yang belum paham itu tidak bisa mengerti, tapi kita bisa mengerti bahwa Tuhan sedang membangun gerejanya, membangun kita dari hari secara individu, kemudian akan terekspresi di dalam pembangunan gereja. Inilah yang Tuhan mau kerjakan di atas bumi ini, yaitu Kristus adalah gereja, gereja adalah Kristus. Nah, kalau ini benar-benar dipahami oleh kita orang-orang yang bisa sudah di dalam Dia, sudah di dalam visi ekonomi Allah, endingnya apa? Yang tadi pada waktu Tuhan datang, Dia akan menginjak kakinya di bumi dan di laut. Itulah Tuhan. Jadi seluruh bumi nanti akan menjadi milik Kristus. Nah, milik itu pasti hari ini adalah terbuka rahasia, ternyata nanti menjadi milik orang-orang yang ada di dalam gerejanya. Karena endingnya semua adalah Yerusalem baru. Tadi saudara kita mengungkapkan itu satu persatu. Nah, pasti satu kita akan bisa memahami. Dan puji Tuhan, kita semua bisa memahami ini, bahwa tidak ada rahasia lagi kalau kita betul-betul ada di dalam kehidupan gereja. Karena dia bilang gereja adalah Kristus, Kristus adalah gereja. Luar biasa ini, kalau betul-betul semakin hari semakin terbuka. Yang hari ini kita hanya bisa terus persembahkan diri Tuhan. Saya mau betul-betul penghidupan gereja ini menjadi hidup, menjadi real di dalam saya, akan di dalam semua orang yang berjuang atau mempersembahkan diri atau membayar harga untuk perkara yang sedemikian mulia ini. Puji Tuhan. Amin, saudari. Saya persilakan, masih ada satu orang lagi untuk bisa bagi kenikmatan. Saya juga sangat bersyukur ya melalui berita hari ini, terangi ya. Saya semakin sadar bahwa hari ini zaman gereja adalah zaman rahasia ya. Nah, kita sekarang sedang hidup di zaman rahasia, di zaman penundaan ini. Karena ada saudara yang berdiri lelah ya, maka kita bisa melihat bahwa zaman ini adalah zaman penundaan. Hidup gereja itu adalah kerajaan surga. Ini hanya akan bisa kita rasakan, kita nikmati, kita pahami kalau kita tinggal di dalam Roh. Betapa pentingnya senantiasa ya, bukan kadang-kadang. Saya kadang-kadang karena masih lepas ya, hidup di dalam diri saya sendiri, tidak kembali ke dalam Roh. Nah ini kembali diingatkan bahwa harus terus tinggal di dalam Roh, supaya keadaan demi keadaan itu membuat kita itu sadar ya. Di luar Roh itu kita nggak sadar. Kita dikendalikan oleh sesuatu yang jahat ya. Apapun yang sedang kita kerjakan itu, baik itu baik maupun itu jahat, itu jahat, bahkan jahat sekali ya. Maka perlu tinggal di dalam supaya kita itu mengerti ya apa yang sedang Tuhan kerjakan ya. Saya sangat bersyukur berada di dalam pemulihan Tuhan ini. Syukur juga melalui sharing saudara tadi diterangi ya, apapun yang sedang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya adalah ekonomi Allah. Tuhan tersusun di dalam diri kita. Jadi mungkin nggak usah peristiwa yang besar, peristiwa yang kecil yang Tuhan sedang aturkan. Saya melihat pekerjaan itu luar biasa. Mungkin melalui perkataan yang menyakitkan, situasi yang menyulitkan, keadaan yang sepertinya gak enak sama sekali.
Oh Tuhan Yesus, kalau kita tinggal di dalam roh, kita tahu kasih-Nya itu sedang menyusunkan dirinya ke dalam kita. Untuk itu kita harus berjadilah atas firman. Kalau kita tidak berjadilah atas firman-Nya, kita akan salah paham dan terpilih. Kita tidak tahu bahwa kasih yang sedang dia kerjakan. Bahkan kita kalau tidak dengar dalam roh, kita menyalahpahami Tuhan. Loh, kenapa kok begini? Kenapa? Tapi puji Tuhan, pagi ini kita kembali diingatkan kesulitan kita, ketidakenakan kita, karena daging kita tuh ingin disenang, no ya. Diri kita tuh tidak mau repot sama sekali. Tapi kasih Tuhan itu mengatur, sulit loh mengatur orang memarahi kita itu. Sulit loh mengatur orang itu untuk menyakiti hati kita. Sulit loh untuk mengambil pekerjaan, mengambil sedikit kesehatan. Tetapi ini loh faktanya, Tuhan tuh ingin menyusunkan dirinya ke dalam kita. Oh, semoga kita mau berjilah atas diri Tuhan ini, sehingga tahu tangan kasih Tuhan. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang gampang ya. Ketika membaca buku, saya lupa apa namanya. Itu kunjungan Tuhan yang manis. Masalah itu adalah kunjungan Tuhan yang manis. Semoga kita melihat mata yang terbuka, yang diterangi oleh diri Tuhan sendiri, sehingga nampak pekerjaan Tuhan ini dan kita menyembah jalan Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin, saudari. Karena waktu kita akan berdoa. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Amin. Sungguh menerangi kami, Amin. membagikan hal-hal yang adalah rahasia sekarang menjadi terang bagi kami. Amin. Tuhan, dapatkan kami semua yang ada untuk terus melatih roh, kembali ke dalam roh, hidup di dalam roh, sehingga semua bukan lagi rahasia. Walaupun kami ada masalah, ada pergumulan, kami tidak perlu takut atau khawatir, karena kami sudah tahu endingnya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Ini saudara-saudari bisa Amin. Terima kasih, saudara-saudari. Amin. Amin.